Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai dalam pembahasan materi tentang kurva dan permintaan, perkenalkan nama saya Fadi Rijaludin, NIM 630 2017 0215 dari Yayan Salatiga. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah pernah mendengar apa itu tentang permintaan. Nah, di sini saya cuman membagikan sedikit ilmu yang saya dapat, mungkin bisa jadi sebagai bahan pembelajaran untuk teman-teman semuanya. Nah, daripada kelamaan, mungkin kita bisa mulai saja tentang materi tentang permintaan. Nah, untuk materi yang pertama itu adalah tentang pengertian dari permintaan tersebut. Apa sih permintaan tersebut? Nah, selanjutnya tentang faktor-faktor dari permintaan. Hal apa saja yang membuat permintaan tersebut bisa mengalami kenaikan maupun penurunan. Terus untuk materi yang selanjutnya itu hukum dari permintaan tersebut, dan yang terakhir materinya adalah pergerakan tentang kurva permintaan. Nah, langsung saja kita masuk materi yang pertama tentang pengertian dari permintaan. Nah, mungkin teman-teman yang belum paham pasti mengira permintaan itu adalah kayak orang-orang yang minta-minta gitu kan. Padahal dalam kasus ekonominya bukan seperti itu. Nah, untuk pengertian permintaan tersendiri adalah jumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Nah, dari pengertian tersebut, permintaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu permintaan absolut dan permintaan efektif. Untuk permintaan absolut tersendiri, artinya permintaan terhadap barang dan jasa secara umum dengan disertai atau tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli. Nah, sedangkan permintaan efektif adalah permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai dengan kemampuan untuk membeli. Lanjut tentang kurva. Nah, dapat disimpulkan kurva sendiri adalah garis lengkung yang mana sebuah garis itu memiliki lengkungan baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, jadi untuk pengertian dari kurva permintaan adalah merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah komoditas yang dibeli oleh konsumen. Nah, biasanya kurva ini digunakan untuk memperkirakan perilaku dalam pasar kompetitif dan seringkali digabung dengan kurva penawaran untuk memperkirakan titik equilibrium. Kurva permintaan juga menggambarkan fungsi antara harga dan jumlah barang yang diminta. Nah, perubahan pada harga barang itu sendiri akan menyebabkan pergeseran sepanjang kurva permintaan. Sementara perubahan pada faktor-faktor lain akan menyebabkan pergeseran pada kurva juga. Oke, mungkin itu pengertian dari kurva permintaan. Kita lanjut materi ke selanjutnya. Materi yang selanjutnya itu adalah tentang faktor-faktor dari permintaan. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap permintaan? Yang pertama itu adalah yang mana harga barang sendiri itu seperti yang telah dijelaskan pada hukum permintaan, harga barang atau jasa itu sendiri berpengaruh terhadap jumlah yang diminta. Nah, bagaimana tentang pendapatan masyarakat? Pada barang normal, peningkatan pendapatan akan meningkatkan jumlah barang atau jasa yang diminta. Nah, namun pada barang inferior, misalnya seperti nasi maupun jagung, peningkatan pendapatan justru akan mengurangi jumlah barang atau jasa yang diminta. Nah, untuk intensitas dari kebutuhannya, semakin penting barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan seseorang, maka jumlah permintaannya akan semakin meningkat juga. Yang selanjutnya adalah jumlah penduduk. Nah, semakin besar jumlah penduduk di suatu negara, maka akan semakin besar juga permintaan terhadap barang maupun jasa. Nah, selanjutnya adalah selera. Nah, peningkatan selera pada suatu jenis barang atau jasa akan meningkatkan permintaan terhadap barang atau jasa tersebut dibandingkan dengan jenis atau barang jasa yang lain.
Kemudian yang terakhir itu adalah barang pengganti. Ketersediaan barang pengganti berpengaruh terhadap jumlah barang dan jasa yang diminta. Ketika harga teh meningkat, masyarakat yang menganggap kopi adalah barang substitusi dari teh akan mengalihkan pembeliannya ke kopi, sehingga permintaan kopi itu akan meningkat dibandingkan dari harga teh. Untuk materi yang ketiga itu adalah tentang hukum permintaan, di mana dengan menganggap faktor-faktor lain bersifat tetap atau ceteris paribus, hukum permintaan menyatakan bahwa semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak juga jumlah barang yang akan tersedia atau diminta. Begitu juga sebaliknya, semakin tinggi harga barang, semakin sedikit juga barang yang akan diminta. Nah, lanjut. Untuk materi selanjutnya adalah tentang pergerakan atau pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Jadi jelas bahwa yang menyebabkan adanya pergerakan di sepanjang kurva permintaan adalah karena perubahan harga produk yang bersangkutan. Pergerakan ini sejalan dengan hukum permintaan, yaitu ketika harga barang naik, maka jumlah permintaan akan turun. Selain pergerakan, kurva permintaan juga bisa mengalami pergeseran, baik ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran ini terjadi karena berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari berbagai faktor-faktor, kecuali dari faktor harga produk tersebut. Oke, bisa dilihat pada di bawah. P itu sebagai harga dan Q itu sebagai kuantitas. Nah, maksudnya gimana? Untuk pergeseran dalam kurva permintaan sendiri terjadi ketika kurva permintaan benar-benar bergerak ke kanan maupun ke kiri. Nah, perubahan seperti itu akan terjadi ketika kuantitas yang diminta naik atau turun tanpa perubahan harga. Nah, dalam pergeseran kurva permintaan berarti bahwa hubungan permintaan antara harga dan kuantitas telah berubah dan benar-benar ada faktor lain yang mempengaruhi kuantitas yang diminta selain harga tersebut. Nah, jika kurva permintaan bergeser ke kanan, maka ini berarti bahwa kuantitas yang diminta pada harga saat ini telah meningkat. Dan jika ada pergeseran ke kiri, maka itu berarti bahwa kuantitas yang diminta telah menurun pada harga saat ini. Dalam pergeseran kurva mestinya ada yang namanya itu sebuah gerakan. Nah, pergerakan dalam kurva permintaan adalah perubahan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan. Maksudnya adalah ketika ada pergerakan sepanjang kurva permintaan, ini berarti bahwa telah terjadi perubahan harga dan kuantitas yang diminta. Pergerakan hanya bisa merupakan hasil dari perubahan harga dan perubahan kuantitas yang diminta sebagai respon terhadap perubahan harga ini. Karena pergerakan itu selalu ada di sepanjang kurva permintaan. Nah, hubungan antara permintaan dengan harga dan kuantitas tidak akan berubah. Jika ada gerakan ke arah kanan, maka ini berarti harga telah turun dan kuantitas yang diminta meningkat dengan harga yang lebih murah. Jika ada pergerakan ke kiri pada kurva permintaan, maka artinya adalah harga dan kuantitas tersebut berkurang. Untuk contohnya bisa dilihat pada tabel yang mana garis vertikal itu sebagai harga atau P dan garis horizontal itu sebagai kuantitas maupun Q. Nah, di situ dijelaskan bahwa jika pada rentang harga 25.000, maka kuantitas yang diminta itu adalah 5. Nah, untuk pergeseran kurva permintaan sendiri bisa terjadi karena beberapa faktor, yang mana salah satunya itu adalah penurunan harga. Yang mana jika harga mengalami penurunan, maka otomatis secara tidak langsung adalah kuantitas yang diminta pada pasaran itu akan meningkat. Dari contoh tadi dapat disimpulkan jika harga mengalami penurunan, maka kuantitas itu akan mengalami kenaikan. Nah, apakah dalam pergeseran kurva permintaan itu harus melulu tentang penurunan harga terus kuantitas akan menaik? Tidak, bisa saja karena faktor selera, yang mana selera dari masyarakat sendiri jika melihat barang yang kita lihat itu sebagai ibaratnya brand yang terkenal atau nilai yang memiliki kualitas tinggi, maka otomatis konsumen itu akan tetap membeli walaupun di rentang harga yang sangat tinggi dari harga aslinya. Untuk contoh lain dari pergeseran kurva permintaan adalah
dari faktor ekspektasi atau ketersediaan barang di masa mendatang. Ini mungkin pada berpikiran tentang penimbunan barang, ya seperti itu, bisa dibilang seperti itu, karena yang mana mestinya masyarakat itu akan membeli barang yang mana di kemudian hari atau di masa mendatang itu produknya akan tetap berjalan walaupun di rentang harga yang sama. Nah, makanya dari itu akan mengalami pergeseran berupa kuantitas barang pada rank atau harga tersebut. Mungkin itu sedikit tentang kurva permintaan maupun tentang pergeseran permintaan.